Di episode sebelumnya, setelah kepergian Raja Segel Abu-Abu, singkat cerita malam pun tiba. Xiao Yan duduk bersila di samping api unggun, mata Xiao Yan terbuka dan energi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Lalu kemudian, energi itu memadat dan berubah menjadi sosok manusia. Melihat sosok Maneo itu, Xiao Yan pun lalu berkata, "Kekuatan avatar ini sepertinya hanya berada di kelas Doling. Menurut apa yang aku ketahui di dalam pelatihan yang aku jalani selama ini, aku harus memasukkan kekuatan petir angin ke dalam avatar ini. Tetapi aku tidak memiliki kekuatan petir angin di dalam tubuhku, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin itu." Setelah mendengar itu, Tian Hongjunje lalu berkata, "Dasar anak bodoh, siapa yang bilang kamu harus memasukkan kekuatan angin ke dalam avatar itu? Itu hanya salah satu metodenya saja. Karena sebenarnya kamu bisa memasukkan energi lain ke dalam avatar itu. Apalagi kamu memiliki kekuatan api surgawi di dalam tubuhmu. Kekuatan api surgawi lebih kuat berkali-kali lipat jika harus dibandingkan dengan kekuatan petir dan angin, apalagi Flame Heart Flame. Jika kamu melakukan itu, kekuatan avatar milikmu akan berkali-kali lebih unggul, lebih kuat dibanding dengan avatar Feng Tian sebelumnya. Bus level dojo, aku bisa memenuhi syarat untuk bisa bertemu dengan Qun'er. Di kesempatan kali ini, aku harus mendapatkan kuota 10 terbaik untuk bisa menikmati kolam darah surgawi ini." Xiao Yan kemudian mengalihkan pandangannya. Dia samar-samar bisa melihat burung bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya di kejauhan dan dengan melesat cepat terbang menuju pegunungan mata air surgawi. "Bangau jiwa 7 warna, bukankah itu Nona Peng dari Papillon Petir Angin?" ucap Xiao Yan. Orang-orang di sekitar terkejut. Kemudian semua orang menatap ke arah bangau besar berwarna-warni di udara. Sementara itu, Xiao Yan yang terkejut mendengar nama Papillon Petir Angin, dia langsung mengerutkan kening. "Papillon Petir Angin," gumam dari Xiao Yan. Bangau besar berwarna-warni itu lalu mengepakkan sayap di atas langit. Tatapan semua orang tertuju pada seorang gadis yang berada di atas bangau itu. Ya, gadis itu bernama Nona Feng. Dikabarkan dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi kepala Papillon Petir Angin Timur di antara generasi muda di sana. Dia memiliki bakat yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, dia juga adalah murid terakhir dari kepala Papillon Petir Angin itu. Xiao Yan yang sedang berada di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia menatap bangau besar berwarna-warni di atas langit dari kejauhan. Samar-samar juga melihat ke arah sosok yang berada di atas bangau itu. Aku ingin tahu apakah Fei Tian juga bersama mereka kali ini. Jika orang tua itu ikut datang, dia pasti akan menimbulkan masalah besar bagiku, gumam Xiao Yan di dalam hatinya sambil melihat ke arah orang-orang yang di sekitar bangau terbang itu. Kemudian bangau besar berwarna-warni itu secara bertahap turun dari langit. Hari pertama yang dilihat Xiao Yan adalah sosok wanita di atas bangau itu. Gaunnya berkibar, di atas berdiri di atas kepala bangau itu. Wanita mengenakan gaun berwarna-warni dan tampak memancarkan aura orang terhormat. Apa yang menyebabkan Nona Feng sampai di tempat ini? Sebelumnya dia tidak pernah terlihat di keramaian seperti ini, ucap dari orang-orang yang ada di sana. Sementara itu, Nona Peng sendiri tidak memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Dia terlihat acuh tak acuh. Sikapnya yang misterius sangat disegani untuk membuat orang lain sangat sulit untuk bisa mendekatinya. Xiao Yan kemudian mengalihkan pandangannya kepada dua sosok tua di belakang Nona Feng. Ya, kedua sosok tua itu kemudian turun secara perlahan di udara. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika melihat kedua sosok itu. Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Feng Tian,
Namun mereka cukup kuat jika harus dibandingkan dengan tiga sepuh dari Papilion Petir Angin yang sebelumnya telah bertarung dengan Xiao Yan yang waktu itu. Keketuaan mereka setidaknya berada di level Dozong bintang 6. Kemudian Xiao Yan yang menarik napas dalam-dalam. Beruntung mereka bukanlah iblis Tuan Pei Tian. Meskipun kedua orang itu berada di tingkat bintang 6 Dozong, namun aku lebih suka berhadapan dengan mereka jika harus dibandingkan dengan iblis Tuan Pei Tian. Apakah itu Peng dari Papilion Petir Angin? Sesuai dengan reputasinya. Dan dia bahkan memiliki burung seperti burung Phoenix. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik ke dalam kolam darah gunung surga ini. Sepertinya dia akan menjadi salah satu dari 10 nama teratas kali ini. Hei, itu belum tentu juga. Mungkin ada seseorang yang lebih hebat dan bakat yang tidak diketahui yang tersembunyi di dalam dataran tengah ini. Kita hanya tidak mengetahuinya saja. Tunggu dulu. Lagi pula gerbang untuk memasuki kolam darah ini batasnya sendiri. Jika ada orang yang terlalu kuat memasuki gerbang itu, dia hanya akan mempersulit dirinya sendiri. Karena orang itu pastinya akan membangkitkan gelombang energi yang sangat kuat dari gerbang kolam darah ini. Dengan kata lain, penjaga yang kuat di dalam sekte tidak akan banyak berguna di dalam sana, ucap dari orang-orang yang berada di sana. Dan ketika Xiao Yan mendengar percakapan itu, Xiao Yan kembali menarik napas dalam-dalam. Dengan begini, gerbang Heaven Aye Mountain Range mampu membatasi setiap orang yang kuat akan memasuki kolam darah surgawi. Oleh karena itu, kemungkinan besar Feng Tian tidak akan bisa memasuki kolam darah surgawi ini karena kekuatannya. Xiao Yan yang benar-benar merasa lega setelah mendengar itu. Namun, Xiao Yan yang juga tidak bisa memastikan kekuatan dari Nona Feng ini, Xiao Yan lalu bergumam, sepertinya dia juga menyembunyikan aura kekuatannya. Meski begitu, aku tidak takut padanya. Selama dia tidak mencari masalah denganku, aku juga akan terlalu malas mencari masalah dengannya, ucap Xiao Yan. Saat ini semua orang tahu bahwa ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan mata surga. Oleh karena itu, banyak orang yang menunggu dimulainya jika apa yang dikabarkan itu benar, maka seharusnya kekuatannya telah melampaui batas yang ditentukan oleh gelombang energi dari gerbang mata air surgawi. Hei Nona Buddha, mengapa Anda mengatakan kata-kata merendahkan diri Anda sendiri dengan memuji orang lain seperti itu? Bocah itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, namun aku juga mendapatkan kabar bahwa bocah itu memiliki tubuh spiritual yang kuat di sampingnya. Keberuntungan sekecil apapun akan benar-benar lenyap di dalam pegunungan mata surgawi. Dan kabar baiknya, jika Nona muda bertemu dengannya, berhasil membunuhnya di sana, kita pasti akan mendapatkan hadiah yang besar dari kepala Papilion Utara, ucap dari pria tua berjubah hijau di sampingnya sambil tertawa. Hehehe. Sementara itu, pria tua berjubah merah itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Baru saja dia akan bicara.
Nona Peng di depannya dengan lembut mengucapkan pergelangan tangannya. Kemudian ia berkata, "Penatua Ho, harap Anda tahu bahwa aku juga tahu batasanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk itu." Nona Feng, tidak pasti juga apakah Xiaoyan akan datang di tempat ini meskipun bocah ini lolos dari kepala Papil Utara sebelumnya. Kemungkinan dia masih merasakan ketakutan di dalam hatinya karena telah berurusan dengan Papil seperti angin yang sebelumnya, ucap pria tua berjubah merah. Tiba-tiba lonjakan energi yang berasal dari gunung mata surgawi terjadi. Xiaoyan yang sedang duduk di atas pohon itu akhirnya membuka matanya. Apakah akhirnya ini akan segera dimulai? Segera setelah itu kabut tebal menutupi pegunungan. Kemudian muncul bintang ajaib dari zaman kuno. Keributan pun terjadi, banyak serangan-serangan dan teriakan dari segala arah. Ledakan di mana-mana.